Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samong Lailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah analisis laporan keuangan, di mana judul presentasi saya ini yaitu tentang analisis laporan keuangan menggunakan metode analisis laporan keuangan komparatif, analisis laporan keuangan common size, analisis rasio, dan analisis laporan keuangan arus kas. Semoga video saya ini bermanfaat atau memberikan penjelasan kepada teman-teman semua. Baik, langsung saja pembahasan mengenai analisis laporan keuangan menggunakan analisis laporan keuangan common size, komparatif, rasio, dan serta arus kas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut contoh-contoh daripada atau analisis laporan keuangan ini, saya akan mengulas kembali pengertian atau apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan. Nah, analisa laporan keuangan atau analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya analisis ini digunakan oleh perusahaan ataupun suatu organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Jadi ini adalah metode analisis laporan keuangan ini adalah metode atau teknik untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa analisis laporan keuangan ini sangat digunakan atau sangat penting bagi sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan. Jadi analisis laporan keuangan ini yang menentukan bahwa sebuah perusahaan itu apakah untung maupun rugi. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa banyak laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan diantaranya misalnya yaitu laporan keuangan neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan sebagainya. Baik teman-teman, saya langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang mengenai analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis komparatif. Nah, sebelum kita melihat studi kasus daripada analisis komparatif ini, saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan komparatif ini. Nah, analisis komparatif ini adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Jadi analisis komparatif ini adalah teknik atau analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara elemen laporan keuangan dari tahun ke tahun. Kemudian kita lihat tujuan daripada analisis komparatif ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan ataupun tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Jadi ini tujuan komparatif ini adalah memperoleh gambaran tentang perubahan daripada laporan keuangan yang akan datang, masa yang akan datang. Kemudian kalau kita lihat informasi hasil daripada komparatif ini sangat bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Jadi ini sangat informasi analisis laporan keuangan komparatif ini sangat bermanfaat atau sangat penting bagi sebuah organisasi maupun perusahaan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menampilkan contoh daripada analisis laporan keuangan komparatif perusahaan PT Budi Dharma. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bahwa terjadi perubahan laporan keuangan per 31 Desember tahun 2009 dan 2010, di mana total aset pada tahun 2009 ini, total aset lancar pada tahun 2009 ini yaitu sebesar 250 juta, sementara tahun 2010 sebesar 355 juta. Itu artinya mengalami perubahan kenaikan sebesar 105 juta. Sementara perubahan relatifnya kalau kita hitung dalam hitungan persen yaitu sebesar 42%.
Nah, sementara kalau kita lihat total aset tetap pada tahun 2009 itu sebesar 750 juta, sementara pada tahun 2010 sebesar 1 miliar. Sama halnya dengan total aset lancar yang mengalami perubahan atau mengalami peningkatan sebesar 250 juta. Kemudian kalau kita hitung dalam persen itu sebesar 33,33%. Nah, dari tabel yang saya tampilkan ini, kita bisa melihat bahwa total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2009 yaitu sebesar 750 juta dan pada tahun 2010 itu sebesar 1 miliar rupiah. Itu artinya juga mengalami peningkatan sebesar 250 juta. Nah, kalau kita hitung melalui dengan persen itu sebesar 33,33%. Selanjutnya kalau kita lihat PT Budi Dharma ini laporan laba rugi komprehensif dan laba hitam komparatif, misalnya total laba bruto pada tahun 2009 itu sebesar 400 juta, sementara tahun 2010 maksud saya itu sebesar 550 juta. Artinya tetap mengalami peningkatan sebesar 150 juta. Selanjutnya kita lihat laba usaha pada tahun 2009 yaitu sebesar 150 juta dan pada tahun 2010 yaitu 205 juta. Artinya mengalami peningkatan sebesar 55 juta. Kemudian kita lihat laba sebelum pajak pada tahun 2009 itu sebesar 150 juta, sementara tahun 2010 itu 145 juta. Artinya mau terjadi perubahan peningkatan sebesar 45 juta. Kalau kita lihat laba tahun berjalan pada tahun 2009 yaitu 84 juta dan tahun 2010 itu sebesar 111 juta, tetap mengalami perubahan peningkatan. Kemudian kita lihat laba komprehensif pada tahun 2009 itu sebesar 84 juta dan tahun 2010 itu 111 juta, tetap mengalami peningkatan sebesar 27 juta. Nah, selanjutnya kita lihat laba ditahan pada tahun per 1 Januari tahun 2009 itu sebesar 170 juta dan tahun 2010 itu sebesar 200 juta. Kalau kita lihat itu mengalami perubahan peningkatan sebesar 30 juta. Kemudian kalau kita lihat laba ditahan per 31 Januari tahun 2009 yaitu sebesar 200 juta dan tahun 2010 itu 250 juta. Artinya tetap mengalami peningkatan laba ditahan baik itu tahun 2009 maupun 2010 sebesar 50 juta. Kalau kita simpulkan tadi pada laporan keuangan analisis laporan keuangan kooperatif tadi bahwa sisi neraca pada tahun 2009 aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 33%. Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kenaikan baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Kemudian kalau kita lihat dari sisi neraca pada tahun 2010 utang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama dengan peningkatan aktiva sebesar 33%. Hal itu disebabkan karena perusahaan mendanai kegiatan perluasan usaha. Selanjutnya kita lihat dari sisi laba rugi pada tahun 2010, penjualan dan laba komprehensif juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 30% dan 32%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan. Kemudian dari sisi laba rugi juga menampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha, perusahaan meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Hal itu tercermin pada peningkatan harga pokok penjualan sebesar 25% atau 20% yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan yang lebih kecil daripada peningkatan penjualan 30% atau 30%, sehingga peningkatan laba komprehensif yang terjadi sebesar 30% itu jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan sebesar 30%. Dengan kata lain bahwa berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2010 melakukan perluasan usahanya. Kemudian namun demikian, karena perluasan usaha tersebut didanai dengan menggunakan tambahan utang dan tambahan modal, maka di masa yang akan datang perusahaan harus lebih berhati-hati atau lebih efektif dan efisien lagi operasinya. Selanjutnya kita lihat analisis common size, di mana analisis common size ini adalah teknik analisis yang dilakukan cara membuat perbandingan antara satu elemen atau laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain daripada laporan keuangan yang sama.
Kemudian kalau kita lihat tujuan analisis common size ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang satu yang pertama yaitu komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva, kemudian yang kedua yaitu struktur modal dan pendanaan, dan yang terakhir yaitu distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Nah, dari contoh laporan keuangan PT Budi tersebut bahwa diambil kesimpulan bahwa kesimpulan common size ini bahwa dari sisi laporan posisi keuangan pada tahun 2010, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan sebesar 15% dari total aktiva atau 42,25% dari total aset lancar. Nah, kemudian dari sisi, kalau misalnya kita lihat dari sisi laporan laba rugi, secara absolut maupun relatif perubahan mengalami peningkatan laba dari tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 27 juta atau 0,11%. Baik, selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan dengan analisis rasio. Nah, analisis rasio ini adalah merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis finansial atau analisis laporan keuangan. Hasil dan analisis ini merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Jadi inilah pengertian daripada analisis rasio. Nah, kalau kita berunjuk pada analisis rasio ini terdiri dari beberapa macam rasio. Analisis rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio keuntungan. Kita lihat rumus rasio liquidity atau rasio likuiditas ini yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Kemudian quick ratio yaitu current asset sama dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Kemudian kalau kita lihat daripada rumus rasio likuiditas ini, cash rasionya yaitu cash dibagi dengan current liabilities. Selanjutnya kita lihat rumus daripada leverage ratio ini, di mana total debt to equity ratio itu sama dengan current liabilities ditambah dengan long term debt dibagi dengan equity atau modal sendiri. Kemudian kalau kita lihat long term to equity ratio sama dengan long term debt dibagi dengan equity atau modal sendiri. Kemudian yaitu total debt to total asset ratio sama dengan total debt dibagi dengan total aset. Kemudian time interest earning ratio sama dengan earning before interest dan income tax dibagi dengan interest change. Sementara rumus daripada activity ratio atau rasio aktivitas yaitu yang pertama total asset turnover sama dengan net sales dibagi dengan total aset. Kemudian receivable turnover dibagi sama dengan net credit sales dibagi dengan average receivable. Kemudian kalau yang selanjutnya yaitu mencari average collection period sama dengan average receivable dikali 360 dibagi dengan net credit sales. Kemudian average days inventory sama dengan average inventory dikali dengan 360 dibagi dengan cost of goods sold. Selanjutnya yaitu kita lihat rumus selanjutnya aktivitas rasio ini yaitu mencari working capital turnover sama dengan sales dikurang cost of goods sold dibagi dengan sales. Kemudian kalau kita lihat fixed asset turnover dibagi sama dengan net sales dibagi dengan fixed asset. Kalau kita lihat rumus daripada profitability ratio atau rasio keuntungan yaitu yang pertama yaitu GPM atau gross profit margin sama dengan sales dikurang cost of goods sold dibagi dengan sales. Rumus yang kedua yaitu profit margin sama dengan net operating income dibagi dengan net sales. Kemudian net profit margin sama dengan dibagi profit after tax dibagi dengan net sales. Selanjutnya rumus rasio keuntungan ini yaitu operating profit margin dibagi EBIT sama dengan EBIT dibagi dengan net sales. Kalau kita lihat contoh daripada rasio macam rasio ini, misalnya neraca perusahaan A per 31 Desember.
kalau kita lihat total asetnya itu 2 juta, sementara total hutang plus modal sendiri yaitu 2 juta. Nah, kalau kita lihat laporan laba rugi perusahaan A pada 31 Desember ini, penjualannya 4 juta, HPP barang terjual 2.500.000, laba kotor 1.500.000, jadi total laba setelah pajak yaitu Rp250.000. Nah, kalau kita hitung dari laporan tersebut, maka yang pertama kita hitung yaitu liquidity rasionya, maka current ratio sama dengan 500.000 dibagi 250.000 sama dengan 200% atau 2 kali lipat, 2 kali. Kemudian kalau kita hitung quick rasionya yaitu 300.000 dibagi 250.000 sama dengan 120% atau 1,2 kali. Ya, kemudian sementara cash rasionya yaitu 100.000 dibagi 250.000 sama dengan yaitu 40%. Kemudian kalau kita hitung dari laporan tersebut, maka laporan leverage rasionya itu total debt to equity rasionya itu sebesar 60%, sementara long term debt equity ratio 40% dan time interest earned ratio yaitu 15 kali, dan juga debt to total asset rasionya sama dengan 37,5% atau 0,37%. Kemudian kalau kita hitung activity rasionya, misalnya total asset turnover-nya itu 4 juta dibagi 2 juta sama dengan 2%. Fixed asset turnover-nya itu 2,67 kali, sementara average collection period dikali 390 hari sama dengan 4,5 hari. Sementara inventory turnover-nya 12,5. Average days inventory-nya 28,8 hari, sementara working capital turnover sama dengan 16 kali, sementara receivable turnover-nya itu 80 kali. Jadi inilah perhitungan rumus daripada analisis rasio dari contoh laporan keuangan tadi, laporan laba rugi keuangan tadi. Kalau kita lihat perhitungan probability ratio atau rasio keuntungan, misalnya kita lihat rate of return on net worth-nya itu sebesar 20,0%, sementara net profit margin-nya sebesar 6,25% dan operating ratio-nya 86,25% dan earning power-nya itu 12,5%, sementara gross profit margin-nya 37,5%. Jadi inilah perhitungan daripada keempat rasio tadi yang dihitung daripada laporan keuangan tadi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Bisa dikatakan analisis arus kas ini adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang kita jalani atau bisnis suatu organisasi maupun perusahaan. Mungkin demikian pembahasan saya tentang presentasi tugas ujian tengah semester saya tentang laporan keuangan perusahaan. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang jelas, mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.